kita akan membongkar sebuah paradoks yang mungkin sering sekali Anda alami sebagai seorang trader. Judul kita hari ini adalah entry Anda benar, tapi ini yang diam-diam menghancurkan akun Anda. Coba renungkan sejenak. Pernah nggak Anda merasa analisa Anda sudah tepat, arah market bergerak persis seperti yang diprediksi, tapi anehnya, waktu Anda cek, saldo akun kok malah turun? Ini adalah sebuah frustrasi yang sangat-sangat umum terjadi. Dan disinilah seringkali kita salah fokus. Mungkin masalah fundamentalnya itu bukan di kemampuan analisa Anda, bukan salah strateginya. Tapi ada pada sesuatu yang sering kita anggap remeh, yaitu ukuran lot dan dampak tersembunyi yang disebabkannya. Nah, yang paling bahaya dari semua ini adalah kerusakannya itu tidak terjadi secara instan. Ini seperti penyakit kronis yang menggerogoti akun Anda pelan-pelan, hampir tanpa disadari, sampai akhirnya semuanya sudah terlambat. Oke, untuk memahami ini secara utuh, mari kita bedah satu persatu. Kita akan mulai dari ilusi akurasi entry, lalu kita bahas bagaimana ukuran lot bisa jadi akselerator resiko. Setelah itu, kita lihat matematika di balik rentetan kerugian, jebakan korelasi yang tersembunyi, dan kita tutup dengan sebuah refleksi tentang keyakinan versus ukuran posisi. Mari kita masuk ke bagian pertama, ilusi akurasi entry. Kenapa sih win rate yang tinggi itu ternyata nggak jadi jaminan profit? Begini, kalau kita perhatikan, banyak sekali trader yang terjebak dalam sebuah siklus. Mereka terobsesi untuk mencari sinyal entry yang sempurna, mengejar win rate setinggi mungkin, dan ada rasa bangga tersendiri saat berhasil benar menebak arah market. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal krusial yang terabaikan, yaitu exposure resiko yang sesungguhnya. Jadi, kita harus bisa membedakan dua hal ini. Akurasi dan profitabilitas itu adalah dua konsep yang sangat berbeda. Akurasi itu cuma soal seberapa sering Anda benar, sedangkan profitabilitas itu adalah angka final di akun Anda, hasil bersih setelah semua kemenangan dan kerugian dijumlahkan. Sekedar benar saja ternyata tidak cukup. Dan ini bukan sekedar teori ya, ada datanya. Sebuah firma trading besar di London menemukan fakta menarik tentang klien mereka. Meskipun mereka lebih sering menang daripada kalah, pada akhirnya, secara total, mereka tetap merugi. Rata-rata, untuk setiap 1 pound yang mereka menangkan, mereka kehilangan 1,66 pound. Ini bukti nyata. Nah, ini yang membawa kita ke akar masalah yang sebenarnya, ukuran lot. Atau lebih tepatnya, kita harus melihat lot sebagai sebuah akselerator resiko. Pertama-tama, kita samakan dulu persepsi tentang apa itu exposure resiko. Ini bukan cuma soal angka lot yang Anda masukkan. Ini adalah nilai uang yang benar-benar Anda pertaruhkan dalam sebuah trade. Cara hitungnya, ukuran posisi dikalikan dengan jarak stop loss Anda. Coba perhatikan contoh sederhana ini. Ada dua trade, A dan B. Keduanya sama-sama pakai satu lot. Kelihatannya sama kan? Tapi lihat, karena jarak stop loss-nya beda, risiko di trade B itu 2,5 kali lipat lebih besar dari trade A. Lotnya sama persis tapi risikonya beda jauh. Jadi ada satu kalimat yang perlu kita ingat baik-baik. Lot itu bukan sekedar angka teknis. Ia adalah akselerator kerugian jika salah dikendalikan. Anggap saja seperti pedal gas. Ia bisa mempercepat laju Anda, tapi juga bisa memperbesar dampak benturan kalau terjadi kecelakaan. Oke, sekarang mari kita lihat sisi matematikanya. Bagaimana sebuah rentetan kerugian, yang sebenarnya adalah hal normal, bisa berubah jadi bencana besar hanya karena ukuran posisi yang salah. Satu hal yang harus kita sadari, mengalami 3-5 kali kerugian secara beruntun, itu adalah hal yang sangat normal secara statistik. Ini bisa terjadi pada strategi trading terbaik sekalipun. Jadi, itu bukan berarti strategi Anda gagal, itu hanyalah bagian dari permainan probabilitas. Nah, untuk gampangnya, kita pakai contoh John dan Sally. Keduanya punya akun $1.000. John ini sangat agresif. Dia merisikokan $250 di setiap trade. Sebaliknya, Sally lebih konservatif. Risikonya hanya $20. Sekarang, bayangkan keduanya kena 4 kali loss beruntun. Sebuah kejadian yang normal. Apa yang terjadi? Akun John langsung habis, lenyap. Sementara Sally, dia cuma mengalami drawdown $80. Sangat bisa dikelola, dan dia masih bisa lanjut trading. Dan inilah konsekuensi matematisnya yang jujur saja cukup menyakitkan. Semakin dalam kerugian Anda, semakin sulit secara eksponensial untuk kembali ke modal awal. Kalau Anda rugi 20%, Anda butuh untung 25% untuk balik modal. Tapi kalau Anda rugi 50%, Anda butuh keuntungan 100% hanya untuk kembali ke titik impas. Berat sekali. Dan kalau Anda pikir itu sudah cukup rumit, ada lagi satu jebakan yang seringkali tidak terlihat. Jebakan korelasi tersembunyi.
Disinilah beberapa resiko yang kelihatannya kecil, kalau digabungkan ternyata menjadi satu exposure resiko yang raksasa. Ini adalah kesalahan umum. Banyak trader sengaja membuka beberapa posisi di pasangan mata uang yang berbeda. Misalnya short EUUSD, short GBP/USD, dan short AUD/USD. Pikir mereka ini adalah cara untuk menyebar risiko, alias diversifikasi. Tapi kenyataannya justru kebalikannya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, 3 posisi yang seolah-olah terpisah, masing-masing dengan risiko 1%, ternyata pada dasarnya adalah satu taruhan besar yang terkonsentrasi. Semuanya bertaruh pada hal yang sama, penguatan dolar AS. Jadi, ini bukan diversifikasi risiko sebesar 1%. Ini adalah pemusatan risiko sebesar 3% pada satu ide. Baik semua, ini membawa kita ke bagian terakhir. Sebuah refleksi yang penting untuk membingkai ulang cara kita melihat sumber kegagalan. Ini adalah pertarungan antara keyakinan dan ukuran posisi. Pada akhirnya, mari kita sadari ini. Entry yang paling akurat sekalipun tidak akan bisa menyelamatkan akun Anda jika ukuran lot yang Anda gunakan justru memperbesar dampak dari sebuah kesalahan kecil. Masalahnya, ternyata bukan pada kemampuan Anda menebak arah market. Masalah yang sesungguhnya adalah seberapa besar Anda mempertaruhkan keyakinan Anda itu. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah ukuran posisi Anda saat ini mencerminkan sebuah probabilitas yang terukur atau sekedar sebuah harapan?